istilahnya yang betul-betul paham dengan agama, bukan 100% lah. Cuma sebenarnya tadi saya mau bertanya, karena ketuhanan dari Kristen itu sampai sekarang saya masih belum bisa terima dengan akal begitu. Saya hormati semua agama, saya hormati, itu kepercayaan masing-masing kan, hak masing-masing. Bapak Muhammad pikir Tuhan Bapak kami terima dengan akal kami? Saya tidak minta terima, cuma saya mau bertanya. Nah, begitu juga kami juga tidak meminta Bapak untuk terima dengan akal Bapak. Iya. Sekarang begini Pak Muhammad, kalau Anda mau bertanya, tidak usah bernarasi seperti itu, ya. Karena dengan Maksudnya? ukuran, tidak usah Anda bernarasi. Tuhan kalian itu tidak bisa saya terima, tidak diterima dengan akal saya. Saya juga begitu. Akal saya tidak bisa terima Tuhan Bapak itu. Iya, makanya saya mau bertanya, mana tahu kalian bisa menjelaskan. Oke. Kan begitu. Saya cuma mau bertanya, bukan mau bernarasi. Karena ukuran yang sama juga kita bisa ukurkan kepada Bapak ya. Silakan. Iya. Kalau enggak apa-apa. Nanti Anda kalau ada yang silakan balik bertanya. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawabkan begitu. Saya tidak ingin saling menghujat atau apalagi berkelahi, tidaklah. Cuma istilahnya. Pahamlah. Iya, saya paham. Lanjutkan aja, Bang. Apa yang Abang bingungkan dari kekristenan? Oke. Yang pertama, Tuhan disalib. Kenapa harus disalib? Terus? Nah, itu yang saya katanya yang apa betul kalau Tuhan disalib untuk menebus segala dosa-dosa manusia? Apa betul? Terus? Nah, terus yang jadi apa istilahnya pikiran saya, kalau memang betul lah Tuhan untuk menebus dosa manusia itu disalib dengan cara disalib. Apa tidak ada cara lain untuk menebus dosa manusia sedangkan dia Tuhan? Secara akal waras Tuhan tidak perlu melakukan itu karena Tuhan Maha Kuasa. Semua di bumi kita termasuk manusia ini adalah Dia yang punya, Dia yang menciptakan. Kalau memang Tuhan mau menebus dosa manusia, cukup dengan memberi maaf. Kenapa harus jadi salib? Kenapa dia harus disiksa, merasakan sakit? Nah, itu yang membuat saya janggal di situ. Bisa dijelaskan? Sudah. Oke, sudah. Sudah ya. Oke, Yesus itu disalib karena memang untuk menebus manusia dari dosa. Nah, dan itu memang sudah dinubuatkan dari jauh hari dan itu adalah janji Tuhan sendiri. Kenapa? Karena ketika manusia sebelum jatuh dari dosa, manusia itu adalah untuk kekal. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan katakan begini, kalau engkau memakan buah itu atau melanggar hukum-hukum Allah itu larangannya, maka engkau akan mati. Mati artinya adalah kematian kekal. Nah, keinginan Tuhan kenapa? Supaya manusia itu tidak di dalam kematian atau kebinasaan, maka Tuhan harus membuatnya itu menjadi kembali kepada kekekalan, hidup yang kekal. Nah, maka Yesus bilang, aku adalah jalan untuk hidup kekal. Karena Tuhan itu ya dan amin, apa yang dikatakannya tidak akan dilanggarnya sendiri. Kalau Abang bilang kenapa tidak diampuni saja? Artinya kalau diampuni saja, artinya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pelin-pelan. Ketika dia katakan bahwa engkau ketika berbuat dosa harus mati dan harus binasa, tetapi diampuni saja artinya dia pelin-pelan. Nah, bagaimana supaya Tuhan itu benar karena dia dan yang setia dan dengan perkataannya dan tetap akan adil, maka dia harus melakukan itu. Karena dari awal saja pun sudah dikatakan akan ada penebusan dosa. Itu makanya kalau Abang memperhatikan tradisi-tradisi orang-orang sebelum para nabi, mereka melakukan persembahan kurban dengan darah. Jadi hanya persembahan penebusan itulah yang mampu mengembalikan kekekalan tersebut. Gitu, Bang. Nah, kalau Abang bilang, apakah tidak bisa dia harus menebusnya begitu saja bim salah bim? Tidak.
Karena Tuhan kami, Tuhan adalah yang ya dan amin dan adil. Gitu. Jadi ketika Adil, dia berkata, adil untuk siapa maksudnya itu? untuk semua. Kata adil itu maksudnya Jangan adil ke dengan sana Tuhan dulu, atau jangan ke sana dulu, jangan ke sayap dulu, oke jangan oke ke sayap dulu. Kita oke masih oke di koridor yang utama dulu, Bang. Kalau Abang nanti lari ke sana akan lari kemana-mana. oke 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 lanjut. Ya. Nah, Oke jadi oke ketika karya penebusan itu, ya, itu contohnya ya, Yesus disalib karena menebus dosa dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Jadi bukan dosa perbuatan saja, tetapi kebinasaan kekal itu yang seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 1, di Kejadian ketika manusia dilarang untuk memakan buah pengetahuan itu yang Yesus tebus. Jadi makanya dikatakan Yesus ini datang untuk menebus manusia dari dosa, bukan dosa-dosa manusia yang diperbuat, bukan. Manusia dari dosa, yaitu dari kematian kekal. Itulah karya penebusan yang dilakukan Yesus. Kalau ada orang-orang yang mengatakan, enak dong kalian tinggal berbuat dosa nanti diampunin, itu salah. Gitu, ya. Nah, itu salah. Jadi, supaya abang mengerti kenapa Yesus itu datang. Karena tidak akan ada satupun yang mampu mengembalikan kehidupan kekal itu tanpa Allah sendiri. Karena Allah sendirilah yang mampu mengembalikan kehidupan kekal itu, makanya dia mengutus anaknya atau firmannya untuk menjadi korban penebusan dosa. Itu Bang, silakan. oke. Jadi untuk menghindari kematian kekal kan begitu kan? Nah, intinya kalau Tuhan kan maha kuasa. Tuhan kan maha kuasa, apa saja dia bisa buat. Kenapa harus ada kematian kekal kalau kalau dosa tidak tertebus? Kalau Tuhan maha kuasa, biarpun dosa tidak tertebus, seharusnya kan kita tetap bisa hidup kekal kalau Tuhan mau. Boleh saya tambahkan Pak Nabiro? Iya kan? Iya, silakan Bang. Begini Pak, Bapak tahu nggak sih arti kata penebusan itu? Iya. Ya itu makanya saya bertanya, tolong kalau Oke. boleh sepaham-pahamnya. Baik. Penebusan itu tidak sama dengan kata tumbal. Jangan Oke. salah paham Pak. Karena dalam bahasa Arab sendiri, nanti Bapak bisa cek juga ya, itu dalam Quran surah atau bait Oke, nomor 1 oke, atau oke, berapa, oke. ada kata kafara. Maaf Bang, ini Al-Maidah. begini, Tunggu. Sebentar tunggu Pak, sekejap sebentar. Bos. Ini baru Kalau dalam etimologi Pak. Ini baru iya, etimologi. oke. Saya tidak menggunakan Al-Quran sebagai pembenaran, tidak. Oke. Tapi dalam Islam sendiri ada terjemahan kata kafara, itu artinya tebusan. Ya, Kafaro, ternyata ya kafara. Nanti kafaro Bapak cek itu dalam, artinya menutup diri. ada dua versi Pak. Ada kata menutup, ada juga artinya menghubungkan kembali. Karena dari kata qorib, dekat, mendekatkan diri. Oke, Nah, oke. dalam Terus bahasa kata Ibrani juga penebusan. sama Pak. Dalam bahasa Ibrani itu ternyata sama. Pengorbanan atau korban itu artinya dari kata kurbanot, dari kata keref. Sama Oke, seperti bahasa Arab qorib. Nah, karena apa ya, bahasa Semitik gitu. Jadi kata pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus artinya mendekatkan mereka yang telah terpisah jauh dengan Allah karena mereka diperbudak oleh dosa, oleh keinginan mereka sendiri, dan ketika Kristus datang menebus mereka dari dosa, artinya mendekatkan manusia ini kepada Allah dan menghilangkan mereka dari perbudakan dosa. Itulah makna dari kata penebusan. Penebusan bukan tumbal. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 20 ayat 28, Oke. anak manusia akan menebus dosa dunia. Menebus manusia dari dosa dunia. Oke. Artinya, Yang tunggu, saya belum selesai. oke. Artinya ketika Yesus menebus umatnya itu dalam keadaan sadar. Sedangkan orang yang ditumbalkan itu dalam keadaan tidak sadar. Jadi jangan samakan tumbal dengan korban. Yang berakar dari bahasanya tadi. Akar bahasanya tadi artinya kurbanot atau keref, mendekatkan diri. Mungkin Bapak bertanya seperti ini. Tidak ada cara lain kah selain kata kurban? Cara lain seperti apa? Hanya dengan cara pengampunan. Itu yang membuat sifat Allah itu akan dipertanyakan, Pak. Sifat Allah itu akan dipertanyakan. Tadi Pak Nabirong sudah bilang Allah itu maha adil. Betul.
dalam kitab kami sendiri ada dikatakan Allah itu keadilannya seperti hukuman. Keadilan itu hukuman adalah tumpuan tahtanya, kasih dan setia berjalan di hadapannya. Jadi gambaran kasih dan adil itu selalu beriringan. Kalau kita lihat sebenarnya Pak, manusia pun kalau punya kasih dan adil, seorang hakim, mungkin dia punya saudara yang sangat dia kasihi. Pertanyaannya ketika dalam penghakiman, dia mau mengasihi saudaranya ini yang sebenarnya dia tidak mau hukum, sedangkan dia terjerat dari hukuman. Apakah dia dapat membebaskan saudaranya kalau dia memiliki otoritas seorang hakim? Padahal dia berbuat jahat, Pak, menurut Bapak. Bisa nggak? Kalau dia punya kuasa tetap bisa. Punya kuasa karena apa? Karena dia Tetap memiliki bisa. sifat kasih. Tunggu. Karena dia Oke. memiliki sifat kasih. Tapi bagaimana kalau dia memiliki hak otoritas keadilan? Bahwa dia mengenal undang-undang bahwa hukuman tetap berjalan sekalipun dia memiliki kerabat dekat. Pertanyaannya, walaupun itu saudara yang dikasihnya, tetap dihukum nggak kalau dia punya sifat adil dalam menjalankan hukum undang-undang negaranya? Bisa Kalau nggak? menurut saya tetap bisa. Nah, bisa. Begitu juga dan Allah. Berlaku adil dengan tidak adil, yang punya kuasa tetap bisa. Tetap bisa Berarti, melakukan. Oke, sekarang kita kembali kepada Allah. Atau kembali Oke. kepada Tuhan deh. Kalau seandainya Tuhan punya kasih dan adil, dalam Islam Allah punya sifat adil dan kasih nggak, Bang? Pak? Allah punya Tetap. sifat kasih dan adil nggak? Kalau menurut saya, tidak ada di dunia ini yang paling mengasihi selain Tuhan. Karena apa? Karena saya sebagai Muslim ya, saya selalu berbuat dosa, semua berbuat dosa, tidak taat kepada Tuhan, tapi saya tetap dikasih hidup, tetap dikasih sehat, tetap dikasih makan, tetap dikasih tertawa dan bahagia. Anda tidak perlu panjang-panjang sebenarnya. berlumuran dosa. Anda tidak perlu panjang-panjang sebenarnya. Saya yang pengen tahu apakah Allah itu punya kasih dan adil. Kalau adilnya Allah punya nggak? Ya tetaplah, namanya Tuhan itu Maha Adil. Dalam iman kekristenan, Allah juga punya sifat kasih dan adil. Kasihnya untuk manusia itu tetap diselamatkan. Karena apa? Allah menciptakan manusia itu secitra atau serupa dengan Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Tapi di sisi lain, manusia ini udah sablek. Mereka mengikuti perbuatan nafsu mereka, mengikuti kuasa dosa, yang dimana mereka diperbudak oleh dosa, sehingga keadilan Allah, ya tetap ya, tidak tetap tidak. Allah tetap mengadili manusia karena perbuatannya. Jadi, dalam kitab suci kami, kasih dan adil itu tetap berjalan dalam diri Allah. Dan tidak mungkin Allah mengasihi manusia yang berbuat dosa. Karena apa? Kalau Allah mengasihi manusia, bagaimana dan keadilannya? Allah tidak mungkin akan melakukan keadilannya secara timpang. Bagaimana dengan kasihnya? Jadi harus adanya korbanot, yang artinya menghubungkan kembali manusia dan Allah. Itulah tujuan salib, Pak. Makanya Allah telah menubuatkan dalam Kejadian 3:15 bahwa akan ada seorang anak yang lahir dari perempuan, bukan dari laki-laki. Biasa dalam tradisi Yahudi atau tradisi Semitik, itu dilihat dari silsilah laki-laki ini dikatakan dari perempuan. Akan ada seseorang yang merumukkan kepala si ular. Itu gambaran kurbanot. Penghapus dosa itu. Jadi dengan penyaliban ini, keadilan Allah ditegakkan. Yang dimana tuntutan dari dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut bagi iman kami. Roma 6 ayat 23. Jadi yang dilimpahkan kepada manusia ini, Yesus ambil dan dilimpahkan kepada dirinya. Kasih Allah yang telah tercurahkan kepada dirinya itu diberikan kepada manusia. Jadi kasih dan adil itu tercerahkan satu sama lain di sini, Pak. Iya. Oke, sudah? Silakan. Ini kata adil, adil untuk siapa? Untuk manusia atau untuk Tuhan? Adil untuk Allah dan juga manusia. Kenapa? Karena Allah mengasihi manusia, manusia mengasihi Allah. Allah memberikan keadilan kepada manusia. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Dalam Kejadian 2:17, jangan kamu makan buah ini, kalau tidak kamu mati. Allah tidak mungkin menarik perkataannya, kalau itu sudah kebenaran ya dan tidak. Kita sebagai manusia yang berbuat dosa, dan Tuhan yang menebusnya atau yang menanggungnya, yang menanggung dosa, apakah itu adil? Keadilan. Kenapa saya katakan keadilan? Pertanyaan saya, adakah manusia yang suci menurut mata dunia sekarang ini?
Semua Memang manusia tidak, berbuat dosa atau tidak? memang tidak ada yang suci. Nah, Apakah? kalau tidak ada yang suci, bagaimana Oke. mungkin ada seseorang yang dapat menolong manusia dari jeratan dosa padahal dirinya ada dosa? Ada, Siapa? yaitu pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Karena Tuhan kalau Maha seandainya Penyayang. pengampunan Tuhan terjadi, secara pengampunan Allah secara terjadi, itu kasih keadilannya tidak ditegakkan. Karena apa? Allah mengatakan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Loh, bagaimana bisa dikatakan adil kalau kita yang melakukan dosa, kita manusia ini yang berdosa, dan Tuhan yang harus merasakan sakit? Kan nggak Kenapa? keren, macam Mm-mm. tidak masuk akal gitu loh. Sebenarnya kalau kita balik dengan akidah Kalau yang Islam, adil, kalau Mm-mm. bukan, saya tidak mau apa istilahnya, anggap saja kita ini Tuhan yang sama kan, Tuhan tetap satu kan. Jangan bahas masalah Tuhan Islam, Tuhan Kristen, tapi ini bahas masalah Tuhan. Oke, paham maksud saya? ya saya paham terus. Oke, Tuhan, anggap Tuhan kita sama. Oke, anggap dulu kalau kita beda pendapat pun anggap Tuhan kita sama. Kata adil, kalau Tuhan menebus dosa, sedangkan kita yang berbuat dosa, tapi Tuhan yang menebusnya atau yang menerima balasannya, itu secara akal kan tidak adil. Seharusnya Tidak kan adil. kita yang menerima balasan itu. Toh wajar, toh kita yang melakukan. Berarti kalau seandainya tidak adil di mata manusia, berarti celakalah semua manusia. Karena apa? Tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka. Kalau hanya berdasarkan rahmat, keadilan pun akan dipertanyakan. Karena keadilan dalam dua posisi, Anda hanya mengacu satu posisi. Sedangkan keadilan ada dua Oke. posisi di sini. Sekarang begini, Tuhan itu kan maha kuasa. Apa saja dia boleh buat. Oke. Oke, kalau secara akal sehat lah kan. Mm-mm. Ikutin dia dulu Oke. sama. Kita berbuat dosa. Tuhan maha kuasa. Oke, kita ini kan tidak dibutuhkan Tuhan. Kita tidak ada pun Tuhan tetap ada. Kita tidak menyembah pun Tuhan tetap Tuhan. Dia tetap eksistensi, dia tetap Tuhan. Ya kan? Artinya apa? Tuhan tidak butuh kita, tapi kita yang butuh terhadap Tuhan. Betul Terus? kan? Seharusnya Tuhan itu mau berbuat apa saja sama kita, itu hak Tuhan kan? Iya, Kita terus? mau disiksa kah? Kita mau dihancurkan kah? Mau dibinasakan kah? Karena kita ini adalah ciptaannya, dia punya hak. Berarti di Otoritas sini penuh Anda kan? berarti akidah Anda sama seperti kaum Qadariyah, yaitu Allah itu zalim terhadap sesuatu, takdir, yang dimana Bukan Allah menentukan zalim. orang itu. Maksud, dengar dulu, maksud saya, kalau kalau Tuhan itu berkehendak, nah ya kan, maksud saya, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa saja menyiksa kita, menghancurkan kita, atau menghilangkan semua alam ini seperti awal mula dia sendiri, tidak ada apa-apa di dunia. Itu kan Tuhan punya kuasa. Yang anehnya, ini otak saya sampai sekarang belum bisa paham, atau mungkin saya belum paham atau belum bisa menerima. Kita yang berbuat dosa, kenapa Tuhan yang harus menebusnya? Tidak cukupkah dengan dia memberi maaf, atau dengan kasihnya, dengan rahmatnya, dengan segala kebaikannya, cukup dengan memberi maaf, memberikan kita Tidak cukup. kehidupan kekal abadi? Alasannya tidak cukup. Kenapa saya katakan tidak cukup? Kalau seandainya Allah mengasihi langsung, berarti perkataannya sebelumnya itu hanya sekedar perkataan manis. Tapi Dia bisa mengatakan kan? apa? Tunggu dulu, tunggu. Tapi seandainya Tuhan berbuat begitu kan bisa. Kalau Bisa apa Tuhan berbuat, saya katakan bisa, tetapi yang dipertanyakan, keadilan yang lain itu yang dipertanyakan. Apa? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Allah mengatakan apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Mati dalam pengertian apa? Upah dosa. Ini berlaku kepada Adam dan keturunannya. Nah, jadi kalau Anda melihat keadilan di sini, hanya satu posisi. Tidak melihat kepada keadilan di mana Tuhan memberikan suatu buah dari tindakan dari manusia itu. Bahkan sebenarnya mohon maaf, Pak. Sebenarnya dalam Islam pun juga saya akan membahas tentang keadilan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan keadilan kepada manusia dengan mengampuni saja, di sisi lain kami menjadi korban kalian. Belum tentu, itu ada Pak. hadis yang sahih. Kalau menurut Islam, manusia itu, sepengetahuan saya pun dangkal. Saya bukan istilah istilahnya mau memburukkan agama Anda atau meninggikan agama saya, tapi saya secara rasional lah, saya ingin mengolah pikiran saya gitu.
Kalau dalam ajaran Islam, orang masuk surga itu bukan karena amal perbuatannya, bukan karena apa dia berbuat baik atau apa. Itu semua orang masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Nah, itu kalau dalam Islam. Itu sepengetahuan saya, tolong kepada yang Muslim kalau saya Saya salah tolong tahu dikoreksi. ada hadis yang Karena dimana Nabi begini, Muhammad. dalam Islam, oke, kalau mengutip kitab hadis atau Al-Quran, saya tidak berani menafsirkan. Karena apa? Karena Al-Quran itu betul-betul perlu orang yang berilmu tinggi. Kalau Anda mau mendengar Al-Quran yang jelas, tolong Anda dengar itu ceramah Gus Baha aja. Di situ Gus Baha yang itu mewakili dari Gus Islam Baha, mana, Pak? Karena ya, tidak ahli sunnah semua wal jamaah. Ya, saya tahu Gus Baha pun ada pertentangan di kalangan kaum manhajus salaf. Jadi, kalau Anda ingin mengacu kepada satu ustadz, saya pun bingung karena ustadz pun ada Oke. perbedaan di sini. Jadi, kalau Oke, Anda ingin mengacu makanya kepada ijma'ul kepada ustadz, itu pada dasarnya Oke. mereka hidup abad belakangan. Kenapa kita Makanya tidak mengacu saya kepada dari sahabat dan tadi tabi'in dan tabi'un di situ? Makanya dari tadi saya tidak mau berdiskusi masalah tentang dari kitab, dari apa, dari dalil, karena ujung-ujungnya tidak akan ketemu. Bahkan Nah, gini betul Pak, betul dalam kan? Islam sendiri, Saya maaf, saya sekarang bukan ini Muslim. cuma mau beradu akal sehat saja. Itu Kalau saja. ingin beradu akal sehat, mohon maaf. Saya pernah baca dalam bukunya Profesor Said An-Nasir, Islam itu berlandaskan Oke. dua dasar. Nakli dan akli. Dalil dulu, akal belakangan. Sekali lagi, nakli dan akli. Kalau Anda ingin menggunakan akal saja, apa bedanya Islam dengan ajaran filsafat? Jatuh Mu'tazilah. Mu'tazilah pernah menggunakan Oke. akal dulu sehingga mereka sesat. Betul, tapi masalahnya kita mengutip dalil sesuai apakah betul dengan penafsiran kita, apa lebih-lebih Al-Qur'an. Al-Quran, ulama-ulama Islam saja banyak yang berbeda pendapat. Tidak mungkin ketemu kan? Ya, tidak mungkin ketemu. Itulah derita kalian. Ya makanya Kenapa saya katakan derita kalian? Kalian mengatakan berpatokan kepada Al-Quran, hadis, ijma ulama. Minimal kalau ijma ulama itu harusnya riwayat berdasarkan yang terdekat. Yaitu para tabi'in Oke, dan Pak. tabi'un. Bukan ulama-ulama salaf. Bukan ulama-ulama Oke, belakangan. ini sudah lari jauh saingan. Saya cuma mau bertanya masalah tadi. Karena Anda pun menggunakan logika jauh juga. Kenapa? Kalau hanya kita berdasarkan logika, saya juga akan menggunakan logika menyerang iman Anda. Bukan menyerang, mempertanyakan iman Anda. Padahal Islam sendiri diyakini bahwa harus menggunakan dalil dulu baru akal, jangan akal dulu baru dalil. Apa bedanya Islam dengan filsafat? Itu yang saya pelajari dari Profesor Said An-Nasir dalam bukunya Pemikiran Kalam Teologis Islam. Oke. Kalau untuk saya pribadi ya, kalau masalah dalil, cukuplah dalil-dalil yang macam Al-Quran. Bang terangkan Timothy, dalam Bro surat Timothy, Al-Ikhlas. untuk dia Silakan, Bang Ben. pribadi, Itu untuk dia sudah pribadi, cukup. dia tidak mau imannya dipertanyakan. Makanya dia dari tadi Bukan tidak mau dipertanyakan. makanya Silakan dia tadi menyangkal bertanya, terhadap tapi imannya. saya akan Dia maunya jawab. bagaimana menanyakan iman orang lain. Ketika kita jawab, yang Saya harus tidak menanyakan iman. bentar dulu, Bukan saya tanyakan iman. sebentar. Saya kan dari tadi tidak bertanya iman. Terus Anda tanyakan apa dari tadi? Cuma Kalau bukan itu, kalau bukan iman. Bertanya tadi secara akal, Sebentar. bagaimana mungkin Iya, bagaimana? manusia yang melakukan dosa dan Tadi kan Tuhan sudah yang di- harus tadi kan sudah menerima dijawab. sakitnya. Tadi kan sudah dijawab. Iya. Keadilannya Itulah iman. Keadilannya Ketika di Anda mana? bertanya, itu mengenai iman. Ya, iman kami. Dan Anda maunya harus sesuai dengan akal sehat Anda. Di mana Anda tidak pernah membaca Alkitab. Iya. Ini bicara Makanya gini, iman. Nah, hal yang sama yang saya bilang tadi, ya. saya Dengan sebentar, Bro. Ukuran yang begini, sama Bang, kalau maaf, Bang, diukurkan ya. kepada Minta maaf abang. sebenarnya. Saya sebenarnya oke. Kalau ukuran yang sama Oke, dipakai untuk mengukur seperti Anda tanyakan, kita juga bisa seperti itu, Bro. Ini bicara iman. Ketika Anda bertanya, ini bicara iman. Tapi Iya, Anda menyangkal, juga oh kami tidak menanyakan udah iman. mau lari ya, Bang. Katanya nggak usah pakai hadis dengan Al-Quran. Lah, memang Islam berdasarkan apa? Akal. Nggak menggunakan Al-Quran dan hadis. Tadi kan saya sudah bilang kan, anggap kita ini diskusi tentang Tuhan. Anggap Tuhan kita ini sama, satu.
Anggaplah Kan begitu seperti itu. dari tadi. Pertanyaannya, kalau Anda mengatakan Tuhan kita sama, apakah Anda ingin meninggalkan Al-Quran dan hadis? Anda sebagai Muslim yang tidak menggunakan Al-Quran dan hadis? Ya tergantung akal saya. Apa bedanya? Apa bedanya Anda dan kaum-kaum sebelumnya? Ada Hanif yang mereka tidak diketahui kitabnya, atau kalangan filosof. Filosof ada juga yang berpamonoteis, jangan salah. Walaupun ajarannya panteisme. Apa bedanya? Ya beda lah Pak. Tetap ada bedanya. Kalau kau mengatakan Tapi ada bedanya. untuk dijelaskan itu, untuk menjelaskan itu, apa, kita bukan istilah berdakwah supaya kamu masuk ke saya atau saya masuk kamu, kan tidak. Dari tadi kan hanya bertanya jawab saja, berdiskusi. Toh kebetulan saya bertanya, itu saja yang Nah menjanggal. gini Pak Muhammad. Dipikir, jadi Begini, tidak ada Pak. niat saya, betul-betul tidak ada niat saya atau menggoyahkan Saya tahu iman niat Anda. atau Oke. apalagi menghujat, Saya paham tidak ada. itu. Tidak ada, karena di dalam Islam itu dilarang. Oke. Begini, sekarang Ya pertanyaan syukur begini. alhamdulillah kalau paham. Oke. Sekarang begini, kalau Oke. Anda hanya menggunakan akal saja, sedangkan Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada ahlul kitab dalam Quran surah Yunus ayat 94 ya. Mohon maaf, nanti bisa dikoreksi ayatnya. Di mana Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada ahlul kitab, ya apa? Yang menggunakan kitab, tidak hanya menggunakan akal dan congor. Kecuali Anda berdebat dengan ateis, Anda berdebat dengan kaum-kaum yang menggunakan rasionalis, boleh menggunakan akal. Sedangkan kita berdasarkan dalil, baru menggunakan akal. Jadi aneh kalau hanya menggunakan akal saja. Apakah Anda berhadapan dengan saya sebagai ateis dan juga filsafat, filosof? Enggak kan? Saya sebagai pemegang kitab, dan Anda pemegang kitab di sini. Ya anggap saja saya begitu kalau perlu. Oke, kalau anggaplah seperti itu, ateis. siap. Berarti Anda harus siap mengatakan Anda tidak percaya kepada Allah, Muhammad, dan juga Oke. Quran. Enggak, Anda katakan saya sekarang. Anda dengan hari ini Anda siap menghadapi saya Timotius al-awal dengan mengatakan saya sudah menjadi ateis itu dan urusan menolak pribadi. Allah. Berarti Anda di sini urusan berarti Anda di sini hanya bertakiyah, berdialog dengan siap dengan cara apa? tidak Meninggalkan bisa begitu. Itu kan hak pribadi saya. Kalau hak pribadi, Anggap saja apa hak kalau pribadi? kalau Anda memerlukan, jaringan Bapak pun juga ini ya gangguan ya. sebelumnya mohon maaf kalau suara hilang, berarti sinyal tidak ada. Saya suka berdiskusi, bertukar pikiran biar tidak, istilahnya tidak suntuk. Nah. Iya, minta maaf kalau suara saya tidak terdengar atau apa. Nah, saya suka apa, berdiskusi lah dengan Anda orang hebat, orang pintar, saya suka. Sebab saya orang bodoh. Saya terus terang saya SD pun tidak lulus. Makanya saya suka. Kalau Bapak katakan orang bodoh, saya mau tanya dong Pak, Ustadz Bapak Jadi, orang pintar nggak Pak? Jadi Mohon bagaimana maaf, tadi itu Pak? Mohon maaf Masalah... Pak, enggak, saya menyimak dari pernyataan Bapak Oke. dengan rendah hati mengatakan orang bodoh. Pertanyaan saya, apakah Ustadz Bapak orang pintar? Mohon maaf, saya hanya bertanya menurut Bapak. Orang sudah Ustadz ya mesti alim, mesti alim. Oke, Orang kalau alim. begitu Pak, saya mau minta titip nanti Bapak tanyakan sama Ustadz Anda, bagaimana mungkin Nasrani dan Yahudi itu menjadi penebus kalian, Pak. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 4969. Saya tidak meminta Bapak menjawab karena Bapak mengaku sebagai orang yang bodoh masih belajar. Saya berharap Bapak nanti tanyakan ini kepada Ustadz Anda. Oh, Adilkah? itu kebetulan itu saya pernah mendengar masalah Bani Israel dan apa tadi? Itu saya pernah Yahudi mendengar dari sebagai ceramah Gus penebus Baha, saudara karena Muslim. saya paling suka mendengar ceramah beliau. Itu kalau yang itu disebutkan hanya untuk pada zaman itu, bukan untuk yang sekarang, bukan Pada untuk zaman keturunan itu? Bani Israel yang dimaksud sekarang yang di Israel. Nah, ya pada Oke, zaman saya itu. coba bacakan lagi. Rasulullah telah bersabda pada hari Oke. kiamat kelak. Halo, ini kiamat loh, bukan hari ini tuh. Pada hari kiamat kelak. Oke. Zaman itu sudah kiamat kah, Pak? Ini kiamat loh, pada hari Ya, belum kiamat lah. kelak. Ya sudah, kenapa Anda Bapak bilang hanya hari itu? Kenapa Pak mengatakan Maksudnya saya terjadi- belum paham. Oke, coba kita baca lagi hadisnya biar nggak ini ya, biar nggak salah paham ya. Ah. Nih, hadis riwayat Muslim 4969. Dia berkata, Rasulullah telah Oke. bersabda, pada hari kiamat kelak,
Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan orang Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, "Inilah penebusanmu dari siksa api neraka." Ini di kiamat kelak. Bapak mengatakan hari itu juga. Konteksnya zamannya Nabi. Apakah zaman Nabi Muhammad sudah kiamat? Belum kan? Tapi dikatakan kami akan menjadi penebus kalian, yaitu muslim. Siapa? Nasrani dan Yahudi. Adilkah itu? Kalian yang berbuat dosa tapi kami jadi penebus kalian? Adilkah itu di mana kami menjadi penebus kalian, sedangkan kalian yang berbuat dosa? Kalian umpamanya berzinah, tapi kami yang menanggung zinah kalian. Kalian yang mencuri, tapi kami yang menanggung curian kalian. Kalian merampok, ya sama ya, mencerampok dan itu. Kalian mungkin bersaksi dusta, kami yang menanggung saksi dusta kalian. Dengan cara apa? Penebus di neraka kalian. Adilkah itu? Ya makanya itu yang saya tanyakan dari tadi. Keadilan yang bentuk bagaimana yang Tuhan Yesus yang Jangan dulu Tuhan Yesus, Pak. Bapak saya sudah jawab tadi. Macam apa? Tadi saya sudah jawab berdasarkan iman kekristenan. Saya beralih kepada hadis. Kenapa Bapak menyangkal hadis ini? Bahwa ini terjadinya zaman Rasulullah, padahal dikatakan kiamat kelak. Kami, Nasrani dan Yahudi, Maaf ya, Pak. akan jadi penebus Islam di api neraka. Adilkah seperti itu? Saya tidak berani mengutip apalagi sekarang sudah akhir zaman. Tidak Kalau mau di dia. Google, saya tidak, terus terang saya tidak Dia akan bro, mengutip. Karena bro apa? Timothy, dia tidak mau imannya karena dipertanyakan. Dia tidak mau, Bukan dia dipertanyakan, menyangkal karena imannya dalam- untuk ditanyakan. Dalam Islam, Artinya dia tidak mau menjawab bila Berburu. imannya itu dipertanyakan dengan alasan saya orang awam, saya bodoh, saya tidak bisa apa-apa, Begini. saya tidak bisa Oke. tidak paham apa-apa, ya. Tetapi dia berusaha Oke, makanya, untuk menanyakan bukan iman orang ranah lain saya. agar iman orang lain itu ketika ditanyakan harus masuk ke akal dia. Makanya saya bilang kamu perlu ikro, Enggak baca. begitu maksud saya. Maksud kamu tidak seperti itu, Begini. tetapi yang saya tangkap seperti itu. Setiap imanmu ditanyakan, kamu lari dengan alasan saya ini orang bodoh, saya orang awam. Berarti Anda yang bermasalah. Saya tidak Nih, Pak. tidak bisa menjelaskan itu karena bukan ranah saya untuk menjelaskan masalah hadis, masalah Al-Qur'an. Kalau Itu Anda ada mengaku ahlinya. tidak bisa menjelaskannya, tadi kan Anda bilang sebagai orang bodoh. Saya suruh Anda tanya sama Ustadz Anda, Ya. karena Ustadz Anda pintar. Kenapa Anda masih berusaha menjawab? Padahal Anda sudah jelas mengatakan dan mengaku sebagai orang yang bodoh, masih belajar. Saya tidak mengajari Anda di sini. Saya hanya bertanya. Tolong tanyakan sama Ustadz Anda. Tapi Anda berusaha menjawab, ini bukan zamannya nanti. Tapi saat zamannya Nabi Muhammad itu. Padahal kalau kita baca, Oke. pada hari kiamat kelak. Nah, berarti Anda di sini betul apa yang dikatakan Bang Fendi ya. Bahwa Anda di sini hanya mengalihkan Oke. topik pembahasan kita dua arah menjadi satu arah dengan mengatakan orang bodoh atau masih dengan mengatakan apa? Menggunakan akal saja. Padahal Islam berdasarkan dalil pun selain akal. Kami akan menjadi penebus kalian di neraka. Adilkah seperti itu? Penebus apa? Iya, kami penebus kalian di neraka. Nih, coba kita baca lagi biar Anda bisa jelas ya. Sepengetahuan saya, oke. Begini. Sepengetahuan saya, ilmu saya tentang Islam. Saya jelaskan begini, masalah di surga dan neraka. Oke. Masalah di surga dan neraka itu tergantung amal kita. Itu yang saya tahu itu. Tapi Tergantung amal kita. tadi abang bilang masuk surga bukan karena amal. Mana yang? Iya, betul. Terus kalau memang betul bagaimana Ini tergantung ya, amal saya kita? jelaskan. Tadi abang Kita bilang, diperintahkan bentar, oleh Allah. Bang Muhammad. Bang Begini, Muhammad begini. bilang Saya tadi, mau- Bang Muhammad bilang tadi, masuk surga bukan karena amal. Barusan abang bilang tergantung amal. Mana yang harus kami pegang? Oke. Begini, makanya saya mau jelaskan. Boleh didengar? Boleh. Nah, begini. Udah, turutlah.